Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Kisah detik-detik sakaratul maut dan godaan iblis yang merayu seseorang ketika sakaratul maut tiba. Tonton sampai habis biar tidak salah faham. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan kisah-kisah islami dari Kodi Channel. Bismillahirrohmanirrohim. Abdullah bin Ahmad bin Hambal rahimahullah menuturkan, ketika ayahku Imam Ahmad bin Hambal dihampiri kematian, aku duduk di sampingnya sambil memegang selembar kain untuk merapatkan kedua rahangnya, sedang dia dalam keadaan sakaratul maut. Beliau kehilangan kesadaran, hingga kami mengira beliau telah wafat. Kemudian ia sadar kembali sambil berkata, "Tidak, belum, tidak, belum." Ia mengucapkannya beberapa kali. Pada ucapannya yang ketiga kali aku tanyakan kepadanya, "Wahai ayahku, apakah yang telah engkau ucapkan di saat-saat seperti ini?" Ia menjawab, "Hai anakku, apakah engkau tidak mengetahui? Tidak tukasku." Maka ia berkata, "Iblis, terlaknat." Ia duduk di hadapanku sambil menggigit ujung-ujung jarinya seraya berkata, "Hai Ahmad, engkau telah selamat dariku?" Dan aku menjawabnya, "Tidak, belum, aku belum selamat darimu, hingga aku mati." Demikian kuat dan besar tekad iblis dalam menyesatkan manusia hingga detik akhir kehidupan manusia. Ia bangkitkan perasaan ujub terhadap amal salihnya, bahwasanya manusia telah banyak beribadah sehingga timbul ria dan sumah terhadap semua kebajikan dan amal solih yang pernah dilakukannya. Ini tipu muslihat iblis agar mampu menundukkan mukmin yang tekun beribadah pada Allah. Al-Hafiz Abdul Ghair Al-Farisi rahimahullah berkata, "Aku mendengar Abu Sholih berkata, aku datang kepada Abu Bakar Al-Labat di saat beliau wafat. Aku mendengarnya bertutur, sedang ia merelakan dirinya untuk menerima kematian. Yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang Maha mengaruniakan keamanan." Al-Quran Surat Al-Hasir 23. Beliau menyebut nama-nama Allah Azza wa Jalla hingga yang terakhir Quran Surat Al-Hasir 24. Madarijus Salikin. Hamba yang selalu mentauhidkan Allah, mengagungkan asma dan sifatnya, tidak mentakwilkan sifat-sifatnya, tidak mengingkari serta tidak menyamakannya dengan sifat-sifat makhluk akan diwafatkannya dalam keadaan bahagia dan selamat insya Allah. Di ayat lain Allah Ta'ala mengabarkan kematian orang mukmin dalam keadaan baik. Allah Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, keselamatan dan kesejahteraan bagimu, masuklah ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan." Quran Surat An-Nahl 32. Syekh Aziz Syinkiti rahimahullah mengatakan, dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa orang yang bertakwa, yang melaksanakan perintah Rabb mereka dan menjauhi larangannya akan diwafatkan para malaikat dalam keadaan tayyibin, baik, yakni bersih dari syirik dan maksiat. Demikian ini, menurut tafsiran yang paling sahih, juga memberi kabar gembira berupa surga dan menghampiri mereka dengan salam. Atwaul Bayan, L. Dari dua kisah seputar kematian di atas, banyak pelajaran yang bisa membuat seorang mukmin segera mempersiapkan kematian yang datangnya tanpa kita sadari. Mati membuatnya takut berbuat dosa dan memotivasi beramal solih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian, karena sesungguhnya tidaklah seseorang mengingatnya di waktu sempit kehidupannya, kecuali mengingat kematian itu melonggarkan kesempitan hidup atas orang itu. Dan tidaklah seseorang mengingatnya di waktu luas kehidupannya, kecuali mengingat kematian itu menyempitkan keluasan hidup atas orang itu." Hadis riwayat At-Tabarani 6/56, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jamius Sagir. Hikmah lainnya adalah perlunya bekal kehidupan setelah kematian di dunia. Iman dan amal solih yang ikhlas dan sesuai petunjuk Rasulullah SAW.